Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam ini tanggal 5 April, hari yang kelima Bapak Ibu ya, di tahun 2024. Puji Tuhan, bukan secara kebetulan persis waktu itu tanggal 1 hari Senin, sehingga dari Senin sampai Jumat itu hari yang kelima. Saat ini juga tanggal 5 Jumat ya, jadi cocok sama. Dan kita hitung dari hari Senin kita bekerja, kalau seandainya kita hitung hari yang pertama Senin, dan saat ini Jumat hari yang kelima, dan tanggal 5 April 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa pelihara kita dari sejak bulan Januari, 1 Januari 2024. Kita diizinkan sama Tuhan memasuki tahun yang baru 2024. Dan saat ini sudah bulan April, saudara ya. Kemarin minggu lalu kita sudah ibadah Jumat Agung, berarti sudah seminggu Bapak Ibu. Waktu begitu cepat. Waktu begitu cepat berlalu. Tapi demikian juga mari kita mau percepatan pula iman kita, cinta kita kepada Yesus. Karena Yesus begitu baik. Dia cinta kita. Dulu kita buta. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita tidak mengenalkan kasih Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak Tuhan Yesus. Sehingga kita saat ini mengenal akan kebenaran. Dulu kita buta, sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Dulu hamba dosa, tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 182. Tangan Allah sudah sembuhkan mataku yang buta. Dulu kita buta, dulu kita tidak mengerti kebenaran, tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita sudah saat menjadi anak Tuhan Yesus yang di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dia sembuhkan mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin. Tangan Allah di kesembuhan jiwaku, amin, haleluya. Biar kesengsaraan datang dengan keras, amin. Tangan Allah beriku cinta heran, amin, haleluya. Dia diamkan ribut dalam hidupku, amin, haleluya. Dia sembuhkan mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin. Tangan Allah buka pintu surga buat aku. Dia sudah buka pintu surga, haleluya. Dan lihatkan satu tempat suci mulia. Dia tempat suci mulia surga. Tangan Allah tunjukkan rencanamu, amin, haleluya. Jiwaku
gembira, sukacita di dalam tangan Yesus. Jiwa kita penuh sukacita, Dia sembuhkan, amin, haleluya. Mataku yang buta, mulutku penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku terima hidup yang bekal, yang kekal baka, jiwaku girang serta penuh damai sejahtera. Haleluya. Tangan Allah jauhkan takut dan susah, amin, haleluya. Dialah pemimpin juru selamat hidupku, amin, haleluya. Tangan Allah beri hidup yang kekal, amin, haleluya. Ku dapat perhentian kekal selamanya, itu di surga, haleluya. Dia sembuhkan mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Hati putri ma hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hiburan, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman itu, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu adalah gambar Allah. Jiwaku girang senang selamanya. Dulu kita buta, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu Tuhan Yesus. Bapa, sucikan malam hari Bapa, kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Yesus. Tuhan Yesus, perbaruilah hidupku, haleluya. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Sampai nanti kelak hidupku serupa dengan Tuhan Yesus, amin. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku, semua kekilafanku, Bapa. Ampun. Aku mau bertobat, hidupku menjadi baru oleh firman-Mu, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal,
penuh damai sejahtera. Amin. Dalam nama Yesus, kami percaya malam hari ini kami semua anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu Bapa, bersama kami hamba-Mu, Engkau lawat dan Engkau jamah dan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tiap hari, tiap saat Bapak Ibu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sungguh lebih bagus ada dalam rumah Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Pagi hari Bapak Ibu bekerja, tadi pagi kita sudah doa. Di tengah-tengah Bapak Ibu bekerja, tapi malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita berbaring datang kepada Yesus, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ingat cintanya Tuhan. Dulu kita dibutakan Bapak Ibu. Saya mau baca ini saudara ya. Mohon maaf ini. Saya main gitar seringkali kena tangan saudara ya. Jika dikatakan jika Injil yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dulu kita orang yang tidak percaya saudara. Yang pikiran telah dibutakan oleh ilan zaman itu. Dulu kita tidak percaya, dulu kita dibutakan. Ya, zaman ini ya. Setelah hingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kemuliaan Kristus adalah gambar Dia sendiri Allah. Dulu kita tidak mengenal berita Injil, berita kebenaran. Papi saya dulu ceritanya kalau masih kecil saya, dari engkong ya, opa yang belum terima Yesus. Papi saya dijamah Tuhan waktu umur 17 tahun, saudara, ya jamah. Tapi sebelum itu, ya ikutin papa waktu umur 12, dari umur 7 tahun, 10 tahun ya. Tiap Kamis katanya berdoa dengan pedang, saudara ya. Ditaruh pedang, dikasih kemenyan, menghadap ke utara, ke timur, barat, selatan ya, dengan kemenyan, dengan kuasa iblis setan. Dulu belum mengenal akan Tuhan, dulu dibutakan ya, dulu tidak mengenal cahaya Injil kebenaran Allah. Tapi pada usia 17, papi saya waktu kena kolera sakit, dijamah, disembuhkan, dan sejak itu bertobat menjadi hamba Tuhan. Bertobat dan sekolah kita waktu itu zaman Belanda, saudara ya. Ya, sejak tahun 1942 melayani pekerjaan Tuhan, terjun dalam pelayanan. Terus sampai 2013 papi saya dipanggil Tuhan, 70 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan, mengenalkan Tuhan Yesus. Up and down, tapi senantiasa bersama dengan Yesus. Bersukacita, dan saya sebagai putranya ketiga, anak dari papi mami semua dilawat, dijamah Tuhan menjadi hamba Tuhan semuanya. 7 jadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan begitu indah. Karena kepala gereja Tuhan Yesus, bos saya Tuhan Yesus, usia sekarang 68 tahun. Saya lebih dari 60 tahun melayani pekerjaan. Karena usia 5 tahun sudah disuruh papi saya, sudah suruh khotbah umur 5 tahun. Umur saya 68, berarti 63 tahun. Sampai detik ini. Dimanapun waktu saya kerja dulu di Bank Sentral Asia, khotbah di depan umbim saya pernah. Karena ada keluarga yang meninggal, yang saya ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Di persekutuan doa, ya di mana-mana saya beritakan Injil. Berita tentang kerajaan Allah. Sampai dengan setia. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Hari itu mari kita mau setia sama Tuhan. Rasakan perjalanan begitu indah bersama Yesus. Kehidupan yang indah bersama Yesus, punya pengalaman pribadi. Harus sudah punya pengalaman pribadi. Seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, murid-murid Yesus, punya pengalaman pribadi. Maka Injil Matius, Markus, Lukas, dia punya pengalaman pribadi. Maka dia bisa menulis kitab. Rasul Paulus, Rasul Yohanes, sampai punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata, dalam tubuh ada paru-paru Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Harus punya pengalaman. Saya banyak mengalami pribadi dengan Yesus. Indahnya bersama Yesus. Haleluya. Cintanya Tuhan yang luar biasa. Di hatiku telah terukir nama Yesus. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dulu kita dibutakan, tapi sekarang kita sudah dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan kita terus setia sama Tuhan. Jangan sampai berubah, saudara. Cintanya Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita baca Injil Lukas 13. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai 21 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus mengajar di rumah ibadat di sinagog. Berarti di Israel itu banyak rumah-rumah ibadat sinagog orang Yahudi sudah hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya.
dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Oh dahsyat Tuhan, begitu baik. Ini tidak ada kesembuhan di luar Yesus. Sebelum ada Yesus, ini orang 18 tahun sakit tidak sembuh-sembuh. Ini terbukti nyata. Dengan kehadiran Yesus, 18 tahun dibebaskan dari Tuhan dan menjadi sembuh. Berarti mari setiap kita, di luar Yesus tidak ada harapan. Tapi di dalam Yesus ada harapan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Lalu ia meletakkan tangannya pada perempuan itu, dan seketika juga berdiri perempuan itu dan memuliakan. Seketika juga langsung tokcer, sembuh dan memuliakan Tuhan. Tapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Oh, mereka protes orang-orang itu, ya, jangan sembuhkan pada hari Sabat, karena menurut peraturan Yahudi memang hari Sabat tidak boleh bekerja. Tapi apa jawab Yesus? Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antara melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ya memang aturan orang gembala-gembala itu, ya, kalau waktu hari Sabtu Sabat dilepaskan, ada kemerdekaan sudah. Demikian ini kata Yesus, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Oh, Yesus mulia. Orang sakit disembuhkan. Siapa tidak mau, saudara? Ya, jadi sahabat diciptakan Tuhan, tapi Tuhan atas hari Sabat, saudara. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Sabat artinya waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus hormati Tuhan, betul menyembah Tuhan. Tapi kasih Tuhan nyata, dahsyat. Setiap kita kalau sudah punya masalah, mari kita datang kepada Yesus. Tuhan sanggup menolong, memberikan jalan keluar. Ayat 18, maka kata Yesus, apakah kerajaan Allah? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang kebunnya. Biji itu tumbuh dan jadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduknya ke dalam tepung terigu 3 supat sehingga sampai hamil semua. Jadi sini kerajaan Allah diumpamakan dua, satu biji sawi dan satu yang dikaitkan ragi yang diambil, artinya punya dampak. Biji sawi, kalau kita baca di dalam Matius 17, harus kita punya iman. Saya mau baca Matius 17 ayat 20. Sekiranya ia mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana, maka gunung akan pindah, dan tak akan ada mustahil. Jadi biji sawi punya iman kepada Tuhan Yesus, punya dampak. Kehidupan kita berdampak, ada kerajaan Allah. Seperti Yesus berdampak, orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Hidup kita harus berdampak. Iman, dengan iman itu gunung bisa pindah. Iman kepada Tuhan, kepada firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh itu Yesus. Biar Tuhan memakai setiap kita hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Biar berkat, rahmat, anugerah, kasih karena menyertai kita bersama. Dulu kita buta, tapi kita disembuhkan saat ini kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan mari ini, kita mau ingat cintanya Tuhan. Mari, yang pertama, kita ingat cintanya Tuhan. Kedua, kalau Bapak Ibu punya masalah, seperti perempuan ini 18 tahun, dia tidak ada jalan keluar. Tapi percaya, di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan ketiga, mari hidup kita berdampak. Seperti kerajaan Yesus berdampak. Diumpamakan seperti kerajaan Allah berdampak. Orang lain pada datang semua. Burung-burung pada datang. Dengan adanya Yesus, banyak orang bertobat datang kepada Yesus. Mari Tuhan mau pakai setiap kita memiliki iman seperti biji sawi. Dengan iman punya dampak yang besar. Gunung pun pindah. Perkara besar terjadi. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Dia sembuhkan mataku yang buta. Kita terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mulutku mengucapkan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku
terang, serta penuhi hiburan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari, yang pertama kita mengingat cintanya Tuhan Yesus. Setiap kita semua dicinta sama Tuhan. Setiap masalah apapun datang, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita kerinduan supaya kita berdampak memiliki iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beritakan Injil Kerajaan Allah supaya banyak jiwa-jiwa dilepaskan dan percaya kepada Yesus dan diselamatkan seperti kita dulu diselamatkan. Dulu kita buta, dulu kita tidak mengenalkan kebenaran, dulu kita tidak mengenal berita Injil. Tapi saat kita sudah diselamatkan. Beritakan Injil, beritakan tentang kerajaan Allah supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.